Bab 400. Membunuh orang. Kekuatan magis muncul kembali. Suara yang sangat familiar ini keluar dari mulut Louis Lu. Itu dia. Itu dia lagi. Lagi-lagi anjing tak bernyawa ini. Apa yang dia katakan barusan setara dengan memarahi seluruh aliansi bela diri. Dan bahkan memarahi Yongki Lin karena menjadi sampah dari komunitas ini. Orang tidak lagi tahu bagaimana menilai dia. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan dia sama sekali. Hanya bisa berkata, keabadian Louis Lu berada di luar hukum surga. Louis Lu, beraninya kamu tidak menghormati aliansi bela diri. Kamu akan dihukum dengan kejahatan yang lebih tinggi. Dan kamu akan mati. Yongki Lin sangat marah. Dan dengan raungan panjang, niat membunuhnya melonjak seperti banjir. Dan dia langsung menuju ke Louis Lu. Jimmy Long mencibir dan berkata, Dewa Pelindung Lin Perkasa. Anak ini sering mengucapkan kata-kata yang keterlaluan dan tidak menghormati siapapun. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Dewa Pelindung Lin membunuh bahaya bagi orang-orang. Jimmy Long berusaha keras untuk menyanjung Yongki Lin. Ketika tiba-tiba dia mengerutkan kening. Merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Lihat ke bawah. Dia menemukan bahwa kakinya telah meninggalkan tanah. Dan tubuhnya dengan aneh menggantung di udara. Jimmy Long tiba-tiba menjadi pucat karena kaget. Bagaimana? Yongki Lin berencana untuk membunuh Louis Lu di tempat. Tetapi ketika dia mendengar seruan Jimmy Long, dia meliriknya dan tertegun. Orang lain yang hadir juga memfokuskan pandangan mereka pada Jimmy Long. Kejutan, bingung. Kenapa dia tiba-tiba menggantung di udara? Ini bukan efek ditangguhkan yang bisa dicapai Jimmy Long dengan melepaskan kekuatan batinnya. Tetapi lebih seperti dijemput oleh seseorang. Siapa yang bisa memiliki keterampilan seperti itu? Kecuali Tomo Zeng dan Hara Long. Semua orang terkejut dan ketakutan. Bingung. Pada saat ini, Louis Lu berkata perlahan, Yongki Lin, kamu tidak penasaran? Bagaimana aku, seorang master pelatihan silat, membunuh putramu James Lin? Apakah kamu tidak penasaran? Mengapa Ricky Wu tidak bisa menghentikanku? Ricky Wu, orang yang bertanggung jawab atas peternakan berburu serigala Sifeng berada di tahap tengah alam supreme. Fakta bahwa Louis Lu dapat mengatakan ini berarti bahwa dia telah berperang melawan Ricky Wu. Dan dari apa yang dia katakan, tampaknya Ricky Wu telah kalah darinya. Hati setiap orang bergetar. Yongki Lin juga gemetar hebat. Dan tatapannya, yang awalnya penuh dengan niat membunuh, tiba-tiba melepaskan ketidakpercayaan yang tak terbatas. Dia tidak memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Dan Tomo Zeng tidak mengingatkannya. Yongki Lin hanya tahu bahwa putranya dibunuh oleh Louis Lu. Dan dia mengira Ricky Wu tidak ada di sana saat Louis Lu membunuh putranya. Sekarang tampaknya jelas tidak. Yongki Lin tiba-tiba memiliki firasat buruk jauh di dalam hatinya. Sangat-sangat kuat. Pada saat ini, senyum tipis muncul di sudut bibir Louis Lu. Dan dia berkata, aku tahu kamu bingung. Dan aku tahu kebanyakan orang yang hadir juga bingung. Dia berhenti. Sejenak, dia melanjutkan. Kalau begitu Ali akan menunjukkan kepadamu lagi bagaimana aku membunuh James Lin di depan Ricky Wu. Suara itu jatuh. Louis Lu tiba-tiba menusuk matanya ke arah Jimmy Long yang sudah di udara. Dan dengan tangan di belakang, dia sedikit menutup matanya dan berkata dengan ringan, mati. Klik. Tiba-tiba, tubuh Jimmy Long tiba-tiba berkedut. Kakinya menendang dengan liar di udara beberapa kali. Dan dalam dua tarikan napas, lehernya tiba-tiba miring dan patah. Boom! Tubuh Jimmy Long jatuh dengan keras.
menimbulkan kepulan debu. Ada keheningan. Mata semua orang menggelala. Dan bola mata itu seolah-olah meledak dari rongga mata mereka dan mengeluarkannya. Duk duk duk. Yang pertama adalah memantapkan. Segera setelah itu, celepuk-celepuk. Ia tidak bisa menahannya sama sekali. Dan dadanya sepertinya akan meledak. Jiwa juga gemetar. Kekuatan magis. Bunuh orang dari kejauhan. Ini adalah seorang kultivator. Dalam sekejap, syok, panik, dan ketakutan, seperti gelombang pasang, menelan tubuh mereka seketika. Boom! Seperti tersambar petir, Yongki Lin tiba-tiba mundur 2 langkah. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Napasnya lemah, dan niat membunuh yang mendidih telah hilang. Dia tidak menderita serangan apapun. Itu murni karena setelah kemarahan dan niat membunuh sebelumnya naik ke titik ekstrim, dia tiba-tiba terkikis oleh rasa takut yang tak ada habisnya, yang menyebabkan suasana hatinya menjadi tidak stabil dan dia memuntahkan darah. Louis Lu tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Sekarang aku sudah mengatakan bahwa putramu telah meninggungku terlebih dahulu. Dan hukuman mati tidak dapat dihindari. Apakah kamu keberatan?" Yongki Lin menunjukkan ekspresi ngeri, menunduk. Dia tidak berani mengangkat matanya untuk menatap tatapan Louis Lu. "Izinkan aku bertanya. Apakah kamu punya pendapat?" Louis Lu bertanya lagi. Tubuh Yongki Lin bergetar. Dan dia menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, "Tidak, tidak. James Lin yang menyinggung senior lebih dulu. Dia, sial. Jika ia menyinggung seorang kultivator, ia benar-benar pantas mati. Selain itu, James Lin menyinggung perasaannya lebih dari sekali. Jadi kematiannya tidak disalahi sama sekali." Yongki Lin tidak memiliki sedikit pun pemikiran balas dendam pada saat ini. Jangan sampai Louis Lu akan mentransfer kemarahannya kepadanya. Ya, dunia ini sangat realistis. Siapapun yang memiliki kepalan terbesar memiliki hak untuk berbicara. Kepalan tangan seorang kultivator cukup untuk menghancurkan liga seni bela diri menjadi berkeping-keping. Beraninya Yongki Lin menyinggung perasaannya. "Karena kamu tidak keberatan, maka keluarlah." Louis Lu berkata dengan ringan. "Ya, terima kasih senior karena tidak membunuhku." Yongki Lin pergi dan pergi dengan sekelompok petugas penegak hukum. Meskipun putranya sangat sedih ketika dia meninggal, tetapi pihak lain adalah seorang kultivator. Dia tidak mampu memprovokasi dia, dan dia beruntung bisa menyelamatkannya. Tomo Zeng tinggal. Louis Lu yang memintanya untuk tinggal. "Nona Long, ada 2 jalan yang bisa kamu pilih. Satu adalah mengejarku sebagai guru dan menjadi seorang kultivator. Dan yang kedua adalah terus kembali ke institusi bela diri ibu kota dan berlatih seni bela diri." Setelah mengalami kejadian ini, Tomo Zeng tidak berani mengincar Hara Long lagi, dan bahkan menyanjungnya. Oleh karena itu, bahkan jika Hara Long kembali ke institusi bela diri ibu kota, dia tidak perlu lagi khawatir. Wajah Hara Long kusam. Dia menatap Louis Lu dengan tidak percaya dan berkata, "Maksud Tuan Lu, aku bisa memilih untuk memujamu sebagai guruku dan menjadi seorang kultivator?" "Bisa." Louis Lu tersenyum dan mengangguk. Perjalanan kultivasi adalah tentang kesempatan. Paling-paling, Louis Lu hanya bisa menjadi pemandu dan membawa Hara Long ke ambang kultivator. Bagaimana dia berkembang di masa depan tergantung padanya. Ngomong-ngomong, Louis Lu telah memperkenalkan beberapa kakak perempuan ke jajaran pembudidaya. Jadi tidak masalah untuk memiliki satu Hara Long lagi. Hara Long menggigit bibir merahnya. Merenung sejenak,
Lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku memilih untuk kembali ke institusi bela diri ibu kota." Bersambung.